Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasya Sura, NIM 2522275. Kelas 1H dan Prodi PTIK Universitas Islam Negeri Syekh Jamil Jambek, Bukit Tinggi. Di sini saya akan menyelesaikan UTS mata kuliah logika dan algoritma. Kesempatan kali ini saya akan tentang bab 1, yaitu konsep dasar algoritma. Pada dasarnya, semua program komputer yang dibuat merupakan implementasi dari proses yang ada di kehidupan nyata yang ditransformasikan ke dalam bentuk kode program sehingga dapat dijalankan di komputer untuk membantu user dalam menjalankan kegiatannya. Definisi logika itu secara umum kalimat logika atau logis merujuk pada cara seorang dalam berpikir dengan cara yang wajar serta memiliki alasan dan memiliki hubungan yang rasional serta dapat dimengerti walaupun belum tentu apa yang dilakukannya disetujui sebagai sesuatu yang benar atau salah. Kalau definisi algoritma yaitu secara umumnya merupakan cara yang dan urutan langkah atau tahapan yang diatur secara sistematis untuk menyelesaikan suatu kegiatan sehingga proses yang akan diselesaikan dapat sesuai dengan algoritma atau urutan langkah yang telah disusun. Contoh algoritma dalam sehari-hari yaitu cara membuat mie instan. Yang pertama yaitu nyalakan kompor, kedua masukkan air ke panci, rebus air sampai mendidih, ketiga masukkan mie instannya, tunggu hingga matang, lalu tuangkan mie ke mangkuk, terus masukkan bumbu ke mangkuk dan mie instan siap dihidangkan. Kriteria algoritma ini ada 5 menurut Donald Knuth, yaitu ada input, output, finiteness, definiteness, dan effectiveness. Struktur algoritma itu ada 3, yaitu perulangan atau looping. Pada kehidupan sehari-hari banyak pekerjaan yang kita lakukan secara berulang-ulang seperti makan, minum, mencuci, dan lain hal sebagainya. Di mana pekerjaan tersebut akan kita lakukan sampai pada batas tertentu sehingga proses tersebut dihentikan. Terus yang kedua ada percabangan. Percabangan merupakan proses pemilihan proses selanjutnya pada keadaan tertentu. Misalnya kita memiliki algoritma, berangkat kuliah kemudian terjadi kondisi cuaca yaitu hujan. Maka kita akan memiliki 2 atau berapa banyak cara, yaitu pesen taksi atau Grab atau apapun itu, terus menggunakan mantel atau tidak jadi berangkat. Terus yang ketiga yaitu terurut. Terurut atau sequential merupakan proses urutan algoritma sesuai dengan urutannya, di mana dalam algoritma ini memiliki kondisi yang ideal dan tidak terjadi kondisi perulangan atau percabangan. Terus tentang bab 2. Algoritma dalam pemrograman. Ada yang pertama yaitu bahasa pemrograman. Definisinya yaitu bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk memberikan instruksi kepada perangkat keras agar dapat melakukan sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Sama dengan interaksi kita sehari-hari, agar orang lain mengerti dengan apa yang kita inginkan, maka kita memerlukan media komunikasi yang disepakati bersama. Jenis-jenis bahasa pemrograman itu ada 2, yaitu
jenis bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi. Ini ada PHP. PHP ini merupakan salah satu bahasa tingkat tinggi yang saat ini populer digunakan untuk mendevelop website. Bahasa PHP pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994. Perkembangan PHP menjadi sangat masif dengan terbukti sudah lebih dari 50.000 situs telah menggunakan PHP hanya dalam waktu kurang 3 tahun. Kelebihan yang dimiliki oleh bahasa PHP ini yaitu tidak berbayar. PHP ini mudah dipelajari. Terus support terhadap semua basis datanya. PHP dapat dijalankan di semua platform. Penulisan algoritma dalam pemrograman ini secara umumnya dapat disajikan dalam dua cara, yaitu teks dan dengan gambar. Penyajian algoritma dengan menggunakan tulisan dan disajikan dengan bahasa tertentu, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Sedangkan penyajian dengan gambar dapat disajikan dengan flowchart. Namun sebenarnya flowchart bukan merupakan satu-satunya penggambar algoritma. Itu ada data menggunakan data flow diagram. Di flowchart ini adalah penggambar algoritma dengan menggunakan media gambar atau simbol yang untuk menyelesaikan suatu masalah. Adapun contoh simbol-simbolnya itu input/output, manual input, proses, penyimpanan file, magnetic disk. Terus kita membahas tentang bab 3. Bab 3 ini tentang variabel dan tipe data. Definisi variabel adalah secara umumnya dapat kita artikan sebagai kontainer yang memiliki nama, seperti halnya sebuah kontainer dapat menyimpan barang. Pada variabel juga dapat digunakan untuk menyimpan. Bedanya dengan kontainer, dalam pengertian umumnya digunakan untuk menyimpan barang, pada variabel yang digunakan untuk menyimpan data. Pada PHP, penulisan variabel memiliki beberapa aturan, yaitu bersifat case sensitif. Terus, name variabel tidak boleh digunakan menggunakan angka, misalnya $1 buah. Namun variabel boleh menggunakan underscore, baik pada awal, tengah, maupun akhir. Nama variabel boleh mengandung angka, misalnya $buah 1. Jenis variabel dan implementasinya. Variabel lokal. Variabel lokal adalah variabel yang didefinisikan di dalam sebuah fungsi dan juga hanya dapat digunakan di dalam fungsi tersebut. Variabel global. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar sebuah fungsi, dan ketika ingin menggunakan di dalam fungsi, kita tinggal mendeklarasikan di dalam fungsi yang kita buat, dan jangan lupa tambahkan kata global di depan variabel saat dideklarasikannya. Variabel statik. Variabel statik adalah variabel yang akan menyimpan nilai akhirnya. Variabel konstanta, yaitu konstanta sejatinya sama seperti variabel, digunakan untuk menyimpan nilai, namun antara konstanta dan variabel memiliki perbedaan. Terus ada tipe data. Tipe data berfungsi untuk menentukan nilai apa saja yang dapat dimasukkan pada suatu variabel. Sebagai contoh, kita memberikan label angka pada umur, maka kita memberikan nilai huruf atau string ke dalam variabel umur akan ditolak. Macam-macam tipe data ini ada dua, yaitu tipe data sederhana. Tipe data sederhana atau juga dikenal dengan tipe data primitif adalah tipe data dasar yang hanya mampu menyimpan satu nilai tiap satu variabel. Terus yang kedua ada tipe data terstruktur.
Tipe data terstruktur meliputi array, string, set, record, ada unfile yang dalam pembahasannya akan dibahas secara terperinci. Tipe data terstrukturnya data string. Tipe data string adalah tipe data yang dapat menampung teks, hampir sama seperti tipe data file yang dapat menampung semua jenis karakter. Oke. Sekian dari pembahasan saya tentang logika dan algoritma. Ya udah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.